Apa kabar brother semua? Kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Guerrilla One Military Review. Kali ini saya akan mereview. Biasanya kan saya mereview CD atau kaset ya. Sekarang saya akan mereview buku. Jadi saya juga suka membaca buku. Kenapa saya suka membaca buku? Karena ya seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Jadi dengan kita baca buku, apapun buku itu, pengetahuan kita pasti bakal bertambah ya. Ya karena kita juga diajarkan di sekolah kan dari kecil, baca buku ini, baca buku itu gitu kan. Jadi kita bakal mereview buku di kesempatan episode saat ini. Dan bukunya nggak banyak, sebetulnya bukunya udah agak lama juga ya, tahun kemarin kalau nggak salah, jadi tahun 2019. Dan di tahun 2020 ini saya belum sempat beli buku-buku baru ya, karena belum ada buku yang enak harus saya baca sih sebetulnya. Karena buku-buku yang saya baca adalah buku-buku yang saya suka, iya kan? Nah mungkin kita baca buku yang tidak kita sukai ya. Terutama kalau saya sih sukanya sebetulnya baca komik. Dari kecil saya suka baca komik, terutama komik-komik Marvel atau komik-komik DC. Dulu sempat koleksi juga ya banyak. Sekarang ya tinggal koleksi Batman aja yang ada nih. Oke brother semua, ini buku ini yang bakal kita review ya. Ini ada, sebetulnya buku ini sepertinya satu ya, paling buku ini dalamnya dua. Nggak percaya? Nah ini mana ya, terbalik ya. Sorry. Ini sampul depannya, ini juga sampul belakangnya juga, ya kan? Kelihatan judulnya sama, tapi covernya beda, ya nggak? Ya nggak, beda kan? Nah, ini salah satu buku. Sebetulnya buku ini menceritakan dua musisi grunge di Indonesia. Sebetulnya tidak terlalu ini juga sih ya, tidak terlalu berpengaruh juga. Mungkin ada sebagian dari dua orang yang ada di buku ini berpengaruh pada brother semua yang ada di rumah ya. Buku ini karangan atau ditulis oleh Eko Prabowo atau terkenal dengan Eko Wustuk Prabowo ya. Eko Wustuk Prabowo ini adalah seorang dulunya jurnalis dari majalah ini nih, ada ininya, majalah Kompas ya, di harian Kompas. Ini fotonya nih. Atau brother semua bisa lihat di Instagramnya. Di Instagramnya ada Wustuk kalau nggak salah namanya, Wustuk ya. Ini Wustuknya seperti ini. Saya bukan, kenapa harus ini ya, penulisnya namanya Eko juga. Ini jadi inceran saya juga sebetulnya, karena nama saya sama, Eko ya. Jadi saya kadang-kadang ada beberapa bulan ke belakang ini sering mengorek-ngorek yang namanya Eko. Jadi apa aja sih yang namanya Eko ini? Kadang-kadang saya aja di Medan ini berteman dengan yang namanya Eko hampir berapa orang gitu ya. Kadang-kadang pengen gitu, dan apa ya, pengen mengumpulkan mereka, ngumpul gitu yang namanya Eko semua, asik gitu ya. Kayak zaman dulu saya waktu SMA
ada teman namanya Eko juga dan akrab. Terus waktu ikut salah satu marching band di Bandung, ada Eko juga. Jadi badannya besar, gemuk gitu ya. Kalau ketemu, saudara kembar katanya. Padahal kembar dari mana? Namanya aja. Cuman kebetulan saya kalau ketemu nama Eko ini pasti klop gitu ya. Pasti kompak gitu. Ya, seperti Bang Eko Kaki Langit yang sekarang di Siantar. Terus ada di sini salah satu kolektor juga, kolektor CD, action figure, dan ketua dari Medan Sky Gundam atau Medan Gundam Sky, MGS atau MSG, lupa saya. Pokoknya ketua action figure, terus dia ngurus-ngurus Gundam gitu ya. Jadi brother semua yang suka main-main Gundam itu bisa gabung sama si Eko satu lagi itu. Oke, kembali lagi ke buku ya. Terus satu lagi buku ini adalah jurnalis musik, tentang dan selingkar wilayahnya di sini. Ini dikarang oleh Idhar Resmadi, salah satu kawan saya juga di Bandung sana. Buku ini nanti kita ulas sedikit ya. Dan ini juga namanya Rock Pemberontak. Jadi di sini ditulis di sini karena nulis lagu itu perlu katanya. Jadi nulis lagu itu perlu. Ini nih. Ya. Dan berada semua, kebetulan juga nih ya, di Medan ini saya belum kenalan sama, belum pernah bertemu sama seorang penulis buku atau yang suka dengan, sebetulnya banyak sih, ada yang saya sering lihat ya di Literasi Kopi atau di Degil Degil Cafe gitu kalau nggak salah ya, yang dulu juga merilis fanzine namanya Degil juga. Di situ banyak ada buku-buku. Saya suka banget dan pernah saya utarakan ini sama istri saya, dan kami sama-sama suka baca buku sebetulnya. Jadi pengennya kami itu punya perpustakaan kecil. Ya inilah di belakang saya inilah perpustakaannya itu, dikit-dikit lah, masih belum banyak, cuman makin bertambah. Dan saya pernah update status saya menerima donasi buku-buku, majalah bekas atau apa buat perpustakaan di greenhouse ini ya, karena sering banyak teman datang ke sini baca buku. Bang, ada buku apa? Katanya. Mas, ada buku apa yang baru ini nih. Nah, sebetulnya buku-buku saya ini banyaknya saya pengennya ngumpulnya ya, karena saya suka musik, jadi pengennya buku-buku tentang musik juga. Makanya saya kayak ini jurnalis musik. Terus Rock Pemberontak ini kenapa saya beli, karena ya saya suka gitu ya. Oke, apa yang kita mulai aja review kali ini. Sebelumnya minum dulu biar nyaman, apalagi ini kopi ya. Oke, ini kita mulai di Rock Pemberontak. Rock Pemberontak ini yang ditulis oleh Eko Wustuk Prabowo ini ya, diterbitkan oleh Edraflo atau Edraflo pokoknya ini tulisannya ya. Nah,
ini tulisannya. Oke. Terus nah ini sebagian menceritakan sebetulnya dalam bukunya tulisan rock memberontak karena menulis lagu itu perlu membongkar isi kepala hati Robby Navicula dan C. Cupumanik. Bagaimana proses penulisan lagu-lagunya itu, ya, lagu-lagunya itu bagaimana prosesnya. Jadi memang di sini di sisi sebelah sini ada Robby Navicula, sisi sebelah sininya ada C. Cupumanik. Jadi cukup diputar-putar gini aja ya. Nah di sisi C. Cupumanik juga ada foto-fotonya seperti ini. Terus di C. Cupumanik kata pengantarnya ditulis oleh Wendy Putrawanto atau Wendraux ya. Ini salah satu jurnalis di majalah Rolling Stone juga. Dulu dia punya fanzine namanya Brandweiss ya, Brandweiss. Saya sempat ngobrol sama dia tahun 2004 ya, tahun 2004 pada saat Bandung Berisik keempat. Nah ini mulai menceritakan awal-awal pertemuan Eko bersama C. Terus ada ilustrasinya seperti ini tentang apa awal mula kenapa C bikin lagu. Ini ada foto-fotonya. Bukunya hitam putih, cuman artistiknya keren ya, pinggir-pinggirannya. Terus cara penulisan Eko Wustuk Prabowo ini enak dibacanya, nggak apa ya, seperti tidak sulit, dia tidak bertele-tele juga gitu, enak aja dibacanya gitu. Jadi seperti apa ya, ini ya, seperti inilah saya bacalah. Mereka memang batal dikontrak ya, namun kenyataannya bahwa lagu mereka sudah berhasil masuk radar label musik besar, menumbuhkan rasa percaya diri yang tidak main-main. Jadi bahasanya agak-agak sedikit puitis mungkin ya, cuman ya enak aja, nggak sulit ya. Bisa dicari di sini atau dicek di Instagramnya tuh. Dan terus terang Mas Eko Wustuk Prabowo ini enak. Saya kemarin nge-DM dia, tanya buku yang ada dia karang juga di sini. Nah di sini nih, ini buku ini sebetulnya, cuman bukunya nggak ada. Padahal saya pengen baca. Di sini dia menulis buku Saya Ada di Sana, catatan pinggir grunge lokal. Nah itu penasaran juga ya, yang ready ini. Dan banyak buku-buku yang lain. Dan terakhir buku-buku tentang puisi-puisinya dia kalau nggak salah. Apa saya lupa lagi. Pokoknya ceklah di Instagramnya ya. Wustuk, coba cek aja Wustuk. Nah ini masih ini C yang C tadi ya. Enak, foto-fotonya juga asik banget, artistik banget nih. Ya, ini sama. Ini Robby Navicula, salah satu pionir grunge dari Bali. Yang tadi C. Cupumanik, dia tinggal di Jakarta. Nah ini.
Ini ada foto saat syuting bikin video klip ya. Video klip Navicula berjudul Mafia Hukum. Nah, ini Robi Navicula. Di sini tentang fashionnya Robi. Ada di sedikit-sedikit menyerempet ke band-bandnya juga gitu ya. Ya karena emang pergerakannya emang dari bandnya juga gitu. Apa yang itu banyak nih. Kalau diskografinya Robi Navicula, terutama Naviculanya sendiri banyak nih. Banyak. Tuh. Kalau saya baca di sini sih kalau emang lebih nge-grunge gitu ya. Lebih nge-grunge si Robi Navicula gitu dalam kehidupannya. Jadi mungkin apa yang dibongkar sama Robi Navicula ini tentang membuat lagu ini karena dia lakukan sehari-hari juga gitu. Apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, apa yang buat lagu-lagunya gitu, itu mencerminkan kesehariannya Robi Navicula gitu. Kalau menurut saya sih, kalau saya baca di sini ya. Oke, itu aja. Brother semua, penasaran dengan buku ini bisa dicek, dicari, atau di DM aja di Instagramnya. Murah kok buku ini, cuman berapa gitu ya, tidak lebih dari 100.000 kurang kalau nggak salah, di bawah 70 ribuan. Saya nggak bisa nyebutin harganya berapa karena berbeda-beda sih ya. Di Medan ini kalau nggak salah saya beli harganya 64.000, terus ada yang di Tokopedia gitu sekitar 50 berapa gitu. Jadi harganya nggak bisa saya pastikan ya. DM aja ke Mas Eko Ustuk Prabowo ya. Oke, brother semua, satu buku ini kemudian ini nih, Idhar Resmadi. Idhar Resmadi ini salah satu penulis muda dari Bandung sana. Saya pertama kali mengenal Idhar Resmadi ini di tulisan dia di majalah ini Ripple, majalah Ripple ya, majalah Ripple. Apa ini, suara apa? Ada suara kucing. Cari makan ya, biasa, nggak apa-apa. Kucing-kucing liar yang biasa di belakang rumah saya kalau pagi suka minta makan. Oke, kembali lagi ke buku ini ya. Buku ini ditulis oleh Idhar Resmadi. Kebetulan tanggal lahirnya penulis buku ini sama dengan tanggal lahir saya. Cuman bedanya tahun. Kalau dia masih muda. Dia masih muda. Kalau saya lebih muda. Dia banyak sekali buku-buku yang udah dia tulis. Nih saya buka di belakangnya, ada nih, ini fotonya Idhar Resmadi kalau mau lebih jelas. Dan di Ripple dia banyak mengulas tentang musik-musik Bandung, terutama musik-musik indie. Ripple itu majalah indie, menurut saya majalah indie yang diprakarsai dari tadinya sih sebetulnya katalog ya, dari katalog sebuah clothing terkenal juga di Bandung, 347 kalau nggak salah. Dari situ berkembang menjadi Ripple Magazine. Tadinya bentuknya kecil-kecil ya. Saya contohnya ada di rumah sih, banyak di Bandung, tapi di Bandung bukan di sini. Jadi dari kayak katalog buku gitu, buat pocket gitu kecil, buat bisa dimasuk segini kalau nggak salah, setengahnya ini segini.
terus kemudian berkembang menjadi besar, dan pembahasannya keren juga. Nanti kita bahas ya majalah Ripple ini, karena ini jadi contoh juga buat pergerakan-pergerakan majalah atau jurnalis di Indonesia terutama, walaupun dari awalnya dari Bandung. Oke, kembali lagi ke sini ke Idhar Resmadi. Bukunya banyak ya. Saya ada bukunya juga tentang indie label. Jadi dia menggambarkan bagaimana cara membuat label indie label. Kabur dia. Indie label, terus cara-cara bikin band, cara-cara apa, dan semua dia bahas. Dan saya pun ada tulisan-tulisan seperti itu. Bisa cek di www.gerilyawanmilitia.blogspot.co.id. Di episode pertama sudah saya tulis kalau saya di situ. Jadi cek aja tulisan-tulisan saya ada di situ. Dan ada bukunya juga selain ini label tadi di tahun 2008 juga ada antologi Like This, kumpulan tulisan pilihan Jakarta Beat ya. Tahun 2019 dirilis di Jakarta Beat 2011. Oh, ininya labelnya publishingnya dari Jakarta Beat. Terus ada produksi dari Common Room 2013. Terus Based on True Story of Pure Saturday dari Uncle Books 2013. Terus 2018-nya merilis antologi Trialektika Budaya, Agama, dan Politik. Dia mulai ke jalur-jalur penulisan buku-buku tentang musik ya. Dia emang gerak di bidang musik, seni gitu ya. Atau bisa dicek korespondensinya, bisa dicek di www.idhar-resmadi.net atau di Instagramnya bisa dicari idhares. IDHARR, R-nya 2 kali, EZ. Idhares Instagramnya. Ini bukunya. Buku yang ini saya dapatnya malah cari-cari di Medan ini agak susah. Dan saya dapatnya malah di Bandung ketika saya pulkam alias pulang kampung. Buku ini membahas tentang jurnalis penulisan tentang musik. Jadi suka buat teman-teman yang suka pengen tahu tentang jurnalis musik, ada di sini. Enak loh dibacanya. Tulisannya pun bagus, terus ada sedikit kayak alur-alur gitu ya, majalah sekelumit perjalanan, majalah-majalah musik di Indonesia dari tahun 1940. Lama banget ya. Orang-orangnya pun mungkin udah pada kemana gitu ya, udah nunggu di Padang Masar sana. Ini nih buku-bukunya 70. Oh, Citra nih tahun 90. Dulu mungkin ada brother semua pernah baca majalah Citra tahun 90-an. Terus majalah Mumu ya. Mumu, kalau nggak salah saya pernah masuk majalah Mumu juga. Wis, gaya. Majalah Mumu. Terus ini majalah News Musik. Ini prakarsai oleh salah satu majalah yang terpengaruh dari Rolling Stone. Tapi Rolling Stone-nya belum masuk ke Indonesia, tapi di News Musik ini udah dibuat. Ada saya beberapa, saya sebetulnya banyak kumpulin majalah kayak Gitar Plus dari edisi pertama, cuman di Bandung sana numpuk sampai itu. Kadang-kadang ibu saya, ini majalah kenapa banyak banget, katanya, udah jualin aja. Sayang ya nggak, itu jadi koleksi pribadi juga. Oke, terus ini nih, pokoknya bab-bab ini
tentang industri juga diceritain nih, industri musik ya terutama ya. Emang kelihatannya tulisan semua, emang namanya jurnalis ya, tapi enak loh dibacanya. Ini ada sejarah singkat jurnalisme dan kritik musik. Jadi juga di sini yang saya dapat ilmu ya, eh, ada satu musik terutama, di sini menceritakan musiknya si Celine Dion yang My Heart Will Go On gitu ya, yang terkenal di apa ya, soundtracknya dari Titanic. Pertama dirilis katanya lagu itu sebagai lagu yang tidak patut dijual, tapi ketika para jurnalis mulai menggali, memberi tulisan-tulisannya di majalah, di media semua tulis, akhirnya lagu itu meningkat, melonjak. Jadi peran media itu memang penting, berada semua. Peran media itu. Makanya saya dulu selain hobi saya di musik juga saya pengen banget gitu, ingin buat suatu media tentang musik ini. Karena media musik ini kalau saya rasa yang khusus musik ya, terutama musik rock gitu ya, musik rock dan embel-embel yang lainnya, dia ada 1 tahun akhirnya tutup, bisa dibilang collab, bangkrut atau apa nggak tahu. Kemudian ada lagi baru 2 periode tutup. Sekarang yang saya kadang buat saya sedih juga, kayak majalah Gitar Plus tutup. Tapi tutupnya bukan berarti tutup berhenti, tapi dia sekarang ke media digital, bikin YouTube atau di websitenya atau apa. Sama dengan majalah Hai. Majalah Hai ini dari dulu ya, dari zaman saya kecil, saya banyak informasi dari situ. Dan ada beberapa majalah Hai juga yang mengulas tentang saya. Keren juga ya. Jadi bukan sombong, tapi emang iya ada. Jadi sayang banget gitu. Saya dulu setiap apalagi majalah Hai seminggu sekali ya. Setiap minggu tuh haus gitu. Tiap hari Senin, saya ingat hari Senin. Jadi sebelum majalah itu masuk ke, saya udah nongkrong di tempat distributornya di Bandung tuh, pinggir-pinggir jalan gitu, lagi tumpuk-tumpuk gitu. Jadi sebelum didistributorkan ke tempat penjualannya, saya udah nongkrong di situ, udah kenal-kenal gitu ya. Jadi begitu, nih majalah katanya, ya udah tahu gitu, ambil, baca dulu, udah ini langsung bayar, pergi. Seneng banget, setiap hari Senin tuh pagi-pagi subuh udah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain ya, cuman pengen jadi pertama aja gitu, first tahu di situ, tahu informasi. Jadi siangnya itu saya udah ke teman-teman, udah bilang, ada band baru gini gitu teman-teman. Oh iya, nah di mana? Ada di majalah. Oh iya, aku beli dia kan gitu. Terus ya kalau yang nggak punya duit, nggak punya apa, langsung aku ke rumah lah, pulang sekolah. Baca majalahnya. Ya jadi sayang sekali sampai akhirnya sekarang di media digital. Nggak menutup kemungkinan sih ya, emang masalah digital ini sekarang lagi apa ya, lagi in, memang lagi in ya, sepertinya seperti saya juga ini. Ya inilah media saya sekarang. Pengennya ya saya juga interaksi apa, makanya jangan lupa di komen. Jadi saya bisa baca, atau di DM atau mungkin bisa cek di Instagram saya di Keripik Kentang Kang Eko Dewo. Di situ kita bisa diskusi, atau di Facebook saya Triawan Militia. Cek apa. Jadi
interaksi, kita bisa ngobrol tentang musik ini, bagaimana perkembangannya, apa yang harus kita lakukan di musik ini. Karena musik ini terus berkembang, terus mengikuti zaman. Seperti zaman sekarang menurut saya sih, walaupun sekarang udah mulai ke digital, ada sedikit penurunan dari kualitas dari apa buat musik ini, terutama di bidang perilisan fisik-fisiknya itu. Bagaimanapun pribadi saya mengatakan perilisan fisik itu penting. Ingat ya, musisi semua, brother semua yang merasa musisi, merasa punya band, merasa punya karya, rilislah fisik bagaimanapun caranya. Ya, nanti kita bahas. Oke, kembali lagi ke sini buku. Nih pengulasan dia jadi ada di sini nih. Ragam-ragam penulisan musik tentang ulasan album ya seperti ini, review-review tentang kaset CD yang saya review kemarin-kemarin. Ya walaupun tidak komplit dan banyak juga yang ngomentar sama saya atau nge-DM sama saya, Kang kurang begini, Kang kurang begitu, Mas begini Mas, bagusnya begini. Gak apa-apa, saya saring semuanya. Dan saya bakal perbaiki terus di episode-episode selanjutnya, insya Allah ya. Makanya jangan lupa subscribe ya, bukan subscribe, siapa tahu kan bisa berkembang. Dan kalau udah di subscribe dan loncengnya diklik ting gitu, apa yang bakal saya upload di channel YouTube ini bakal langsung masuk ke memberitahu, ada notifikasinya di handphone kalian semua. Karena handphone kalian semua pasti udah canggih-canggih ya, mungkin lebih canggih dari handphone saya ya, nggak masalah itu. Nah ini ada ulasan tentang liriknya, ngebahas-bahas lirik. Nah kemarin juga ada yang Mas tolonglah dibahas lirik-lirik lagu itu. Oke, nanti kita ngebahas-bahas tentang lirik ya. Saya harus baca-baca dulu liriknya, nggak asal ceplak juga ya nggak. Terus analisis. Nah inilah review-review itu semua, analisis musik, tentang wawancara musisi. Nah ada juga yang, Mas wawancara dong Mas, jangan hanya review aja. Tenang, di channel Griawan Militia Review ini, walaupun di belakangnya ada review ini kan membahas, mengulas, mengkaji, apapun nanti bakal kita ulas ya. Tunggu aja, sabar aja. Terima kasih yang udah komentar DM atau semuanya, udah terima kasih ya. Oke berada semua, ini ada semua ya. Kembali lagi ke buku, tolong dibaca aja. Ini ada berapa halaman ya? Mungkin kadang-kadang ada yang malas ya. Ada 197 halaman. Nih ada perbincangan jurnalis musik di Ambon kemarin. Nah dia tahun 7 Maret tanggal 7 Maret 2018 di Ambon. Keren kan, kota Ambon dijadikan kota musik. Gimana kalau nggak di kota-kota berada semua, harusnya dibikin kota musik juga, terutama di Medan. Musisinya di sini banyak juga. Banyak sih, di Bandung pun banyak, di Jakarta banyak. Semua kota banyak musisi. Cuman alangkah baiknya kalau kita juga mencintai musik-musik lokal kita ya, atau ya musik-musik Indonesia lah. Whatever lah. Kalian suka musik seperti apa, nggak masalah. Yang penting jangan merasa saya musik ini, kamu musiknya itu. Nggak bisa kita bareng, nggak bisa. Namanya musik, MUSIK, itu sama aja. Mau dia dangdut, mau dia metal, mau dia rock, mau dia pop atau apa, etnis atau apa, tetap musik ya. Oke brother semua, 2 buku saya review sedikit-sedikit. Nah buku ini udah bisa didapatkan di toko buku terbesar di Indonesia ya nih, atau bisa online ke Idhar ini pun bisa online ke Mas Eko Wustuk ini ya. Idhar ini saya ada bukunya, beberapa buku juga di sini. Mana bukunya ya? Kok nggak ada? Apa dipinjam?
Saya buku-buku yang saya punya itu banyaknya buku-buku musik, benar-benar buku musik. Oh ini. Nah ini karangan Idhar juga nih. Ini tentang Pure Saturday. Saya suka banget baca biografi buku-buku musik ini Pure Saturday, dan saya juga pengen gitu. Oh iya, ada satu di sini. Saya dikirim oleh Kang Alam Gerilya namanya di Jakarta sana. Makasih Kang Alam atas kirimannya. Mana ya? Majalah-majalahnya. Nah, ini. Juga ini ada biografi dari band death metal Trauma ya. Ini band death metal Trauma. Saya sebetulnya nunggu banget biografi dari band-band semua. Dulu saya ada buku tentang Ivan Skambek almarhum, sahabat saya juga, yang ditulis oleh sahabatnya juga, Kimung. Nah di situ menyerempet ke biografi tentang Burger Kill. Terus ada apa lagi? Banyak sih. Oh ya, sedikit promo juga ya. Saya lagi nulis tentang band saya dulu yang di Bandung. Udah sampai berapa bab. Mudah-mudahan bisa direalisasi ya jadi sebuah buku. Terus ada beberapa yang pengen saya tulis juga buat buku-buku, banyak sih. Juga perkembangan tentang sebuah scene di Medan, terutama di Medan ini, yang kelihatannya tidak berpengaruh tapi menurut saya berpengaruh banget. Pokoknya nanti saya kabari. Ini buku-buku saya, ini ada tentang perjalanan dari grup hip hop asal Jogja, Java Beat in the Big Apple. Jadi Big Apple itu kan New York ya kalau nggak saya, Amerika lah ya. Tentang perjalanan mereka ke Amerika ada di sini, band hip hop Jogja Foundation itu. Nah, ditulis di sini. Terus kalau ini Rocket Rockers, tentang sebetulnya sih kumpulan cerpen-cerpen gitu dari beberapa pengarang, tentang diambil dari lirik-lirik lagunya Rocket Rockers. Nah ini ada buku tentang musik juga, apalagi nih keren nih, dari almarhum Denny Sakri, 100 tahun musik Indonesia. Oh lengkap nih, dari mulai saya baca 100 tahun musik Indonesia berarti dari era tahun 1950. Waktu rekamannya ini Benyamin almarhum. Sampai ke musik era digital. Era digital cuma dibahas segini. Saya kurang ini ke digital ini sebetulnya ya. Untuk musik, tapi nggak masalah juga sih untuk musik. Untuk apa di sini? Oke. Hampir setengah jam juga saya menemani rekan-rekan. Kalau orang Sunda bilang udah ngecapruk gitu ya, udah ngecapruk alor ngidul tentang buku ini. Jangan bosan-bosan aja ya, nonton dan sharing di Gerilyawan Militer Review ini. Oh ya, kemarin saya sempat menuliskan seperti ini. Berada semua mungkin lihat sedikit ya. Nah, jadi ini saya menuliskan ekosistem musik yang saya tulis gitu, yang saya tahu. Jadi saya pengen menggali tentang ekosistem musik ini biar semua orang tahu gitu. Jadi kita bukan hanya ngeband aja ya. Emang dasarnya band aja, kita ngeband, kita bikin musik apa, tapi kan nona tuh biasa tukang roti. Jadi lapar nih. Minum dulu.
biar segar kopi. Ini band atau soloist atau whatever kau brother semua mau jadi apa, ini pokoknya berkarya bikin musik. Nah ini saya sempat update status juga kemarin tentang sebuah yang diperlukan untuk musisi itu adalah sebuah label yang gila, yang tidak memikirkan hanya uang, bisnis, tapi menurut saya label itu harus memikirkan bagaimana membuat orang menjadi mengapresiasikan karya dari band orang tersebut. Jadi label itu harus apa ya? Ya itu emang bisnis mereka, yang punya label itu. Dan saya pun pernah bergerak di bidang label ini sebetulnya. Cuman ya itu, idenya udah gila. Biasa, money. Masalah money. Nah, label record ini banyak sebetulnya. Di dalam label record ini di dalamnya ada ANR, ada publishingnya, ada bagian ininya, bagian itunya. Nanti kita ulas, saya cari informasi dulu. Nah, di bukunya si ini nih, bukunya ini ditulis oleh David Ellefson, basisnya Megadeth ya. Making Music Your Business, panduan memasuki dunia bisnis musik. Dia menceritakan tentang perjalanan Megadeth-nya dia. Nah, ada foto istri saya. Nah ini, nah nanti kita bahas ya. Oke, jadi di label, dia menceritakan di label, ini label. Terus di sini saya tuliskan, kelihatan nggak ya? Saya tulis, kalau nggak kemarin saya udah buat di mana, di Instagram skemanya. Jadi saya ada yang mau menambahkan, suruh komentar di situ juga. Brother semua kalau baru lihat ini, benar nggak apa yang saya tulis ini? Nanti kita bahas satu-satu. Keren kan kalau kita ngebahas satu-satu ini. Seperti di episode sebelumnya saya juga ngomong sedikit tentang ini. Ini band, terus ini ada manajemennya. Ini ada media yang tadi saya bicarakan itu media, dan ini fansnya ya, fans atau penggemar atau apresiator. Dan ini IO. Dan kemarin ada tambahan dari agak katanya komunitas. Kalau menurut saya bisa di sini. Saya tulis ya. Komunitas atau scene. Nah. Kelihatan? Nah, ini komunitas di sini. Nah, ini nih nyambungnya ke sini nih, ke band. Nyambungnya ke band. Nah, ini sebetulnya dari sini, dia. Nah, saya kasih tanda panah yang bolak-balik. Kenapa? Karena saling berhubungan. Ya kan? Nah, IO ini nanti ke label. IO langsung ke sini bisa, langsung ke label bisa. Nah, nanti mungkin IO juga ke media. Ya kan? IO ke media langsung, atau IO langsung ke manajemen. Manajemen bisa juga langsung ke label. Ya kan? Jadi semua berkaitan. Ya enggak? Ini ke sini. Media ke sini juga, ke label juga. Keren ya kalau udah kayak gini. Ini jadi emang saling berkaitan nih. Nah, bagaimana kita membuat ini, khususnya di kota ini?
setiap kota kalau punya ini semua, ini berjalan bagus, terutama ini sebenarnya penyokongnya, ya kan, penyokongnya yang punya ininya, ya kan, labelnya keren, fokus ngurus ini semua bakal bergerak semua. Ini yang harus kita pikirkan. Oke brother, sudah sekitar berapa menit nih? Udah hampir 50 menit ya, 40 berapa, 45. Terima kasih semuanya sudah ngobrol bareng sama saya di Gilawan Media Review. Kali ini saya membahas tentang buku dan juga sedikit masalah ekosistem musik. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di komentator ya, di komentar, dan jangan lupa di share ke teman-teman semua bahwa ada channel yang berbahaya tentang ini. Oke brother semua, terima kasih lagi, sekali lagi saya bilang terima kasih banget. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jaga keluarga kalian masing-masing. Stop tonton Gilawan Media Review. Yeah.